Oke. Iya. Oke, sudah masuk rekaman ya. Kita bisa mulai untuk membahas tentang structure and written expression. Oke. Masih terlihat ya layarnya? Kalau saya slideshow apakah terlihat juga? Oke, sip. Ya, kita mulai ya. Insya Allah hari ini nggak akan lama kok. Jadi nanti setelah ini bisa istirahat ya. Oke. So guys, today's topic is about structure and written expression, and maybe we're going to discuss about 15 questions. Ya. Oke. So kita langsung saja ke pembahasannya ya. Nah, soalnya ada yang nomor 11 nih. Nih. Ini soal structure ya. Only when air and water seep through its outer coat, bla bla bla. Nah, dari kalimat ini kita bisa tahu bahwa kalimat tersebut kurang apa. Nah, kita perlu ingat bahwa satu kalimat itu harus memiliki satu subjek dan satu verb ya. Nah, subject and verb itu kalau sudah ada semuanya, maka bisa disebut sebagai satu kalimat. Oke, ini contoh soalnya, kita langsung pembahasan ya. Oke, nomor 11. Oke, let's read carefully. Number 11. Only when air and water seep through its outer coat, bla bla bla. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa maaf Miss, ya, PPT-nya nggak berubah. oh nggak jalan. Ya. Nah, kalau lewat Google Meet sering begini ya. Mungkin saya share-nya dari apa namanya, dari sini saja ya. Kalau dari sini berubah nggak ya? Coba. Sebentar. Saya ulangi lagi share-nya. Nah, kalau saya dari sini apakah berubah? Berubah, Miss. Oke, berarti dari sini aja ya. Oke, siap. Nah, kita langsung bahas untuk nomor 11 ya. Oke, number 11. Only when air and water seep through its outer coat. Sorry Miss, Ya? nggak kelihatan, terlalu kecil. Oh, terlalu kecil. Oke. Nah, kalau sebentar. Kalau seperti ini, Nik, Bener, Miss. ini sudah terlihat. Sudah. Lihat. Oke. Lumayan ya. Saya besarkan sedikit. Ya, lanjut ya. Nomor 11. Only when air and water seep through its outer coat, bla bla bla. Nah, di sini kita bisa tahu ya bahwa kalimat ini sudah memiliki subjek. Nah, berarti apa yang kurang di sini? Ya. Oke. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa kalimat tersebut kekurangan ya, atau suffer from of a verb. Nah, di sini kita bisa lihat dari opsi A, B, C, D, manakah yang mengandung verb. Nah, kita analisis yang opsi A, yang A ya. Does the seed germinate? Nah, di sini does kan juga termasuk verb ya. Oke, yang A sudah ada verbnya. Yang B gimana? To the germination of a seed. Nah, ini tidak ada verbnya, berarti B salah ya. C, a seed germinated. Ya, ini juga tidak ada. Yang D, for a seed to germinate juga tidak ada. So, number 11, ya, the answer is A. Nah, tanpa kita mengetahui konteksnya, kalau kita sudah paham bahwa di kalimat tersebut sudah ada verb atau sudah ada subjek, nah kita langsung bisa analisis mana yang kurang dari kalimat tersebut. Oke, discussionnya, a sentence ya must have a subject and a verb. The sentence is missing its verb.
the only answer contains verb is A, ya. Nah, ini formulanya only plus auxiliary, ya. Kemudian subject and verb. Oke, kita lanjut ke nomor 12, ya. Blah 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 seasonal rainfall, especially in regions near the tropics, is winds that blow in an opposite direction, ya, in opposite direction in winter than in summer. Nah, setelah kita tahu soal tentang ini, nah kita analisis apakah di situ sudah ada subjek dan verbnya. Nah, kita bisa tahu bahwa di sini sudah ada subjek, nah tetapi ternyata subjeknya missing, ya, ada yang hilang. Oke, kemudian untuk verbnya kita bisa lihat di sini ada to be, nya is, ya. Nah, ini sudah bisa dikategorikan bahwa kalimat ini sudah mengandung verb. Nah, oleh karena itu manakah yang kurang? Kita bisa lihat, ya, di sini opsinya ada cause, ya, ini cause semua, ya. Kata dasarnya cause, causing, that cause, to cause, atau what causes. Oke, sekarang kita analisis causing seasonal rainfall. Coba kita masukkan satu-satu, ya. Causing seasonal rainfall, especially in regions near the tropics. Ya, ini kurang tepat, ya. Oke, kalau kita lihat di kalimat ini kan seharusnya menjadi yang menyebabkan, ya, seasonal rainfall, ya, atau curah hujan itu adalah angin yang berhembus, ya, dari arah yang berlawanan saat musim dingin, ya. Oke, apa yang menyebabkan tuh bahasa Inggrisnya apa? Nah, kita bisa lihat di sini satu-satunya jawaban yang paling tepat adalah what causes, ya. Oke, sehingga what causes bisa kita letakkan di sini. What causes seasonal rainfall, especially in regions near the tropics, ya. Oke, is winds. Nah, apalagi di sini pakainya is, sehingga kita harus memilih untuk, ya, subjek yang tunggal, ya. What causes ada s-nya di sini, ya, berarti ini untuk subjek tunggal. Oke. Nah, di sini discussionnya, a sentence must have subject and verb. The sentence is missing its subject completion. Oke, kenapa that cause itu bukan, ya? That itu harus diikuti oleh kalimat keterangan sebelumnya. Nah, kalau di sebelumnya ada tambahan a thing that causes seasonal rainfall, especially, nah itu malah betul, ya. That ini harus diawali oleh keterangan sebelumnya, atau harus ada frasa sebelumnya atau kalimat sebelumnya. That, bahwa, ya, berarti harus ada sesuatu yang mendahului. Oke, itu untuk nomor 12. Kita lanjut, ya, untuk nomor 13. Oke, ini tipe-tipe soalnya adalah tentang degree of comparison. Nah, kita bisa tahu bahwa degree of comparison itu ada 3 macam. Yang positif, ya, kalimat positif artinya sama, derajatnya sama. Yang kedua adalah komparatif, ya, komparatif di mana salah satu itu lebih unggul or more upper hand than the other, ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah superlatif, ya. Bentuk superlatif itu adalah bentuk yang kalau diartikan paling, ya, artinya adalah yang paling unggul di antara yang lainnya. Oke, kalau dari kalimat ini, ya, nomor 13. The extinct Martian volcano Olympus Mons is approximately 3 times as bla 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 Mount Everest. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kata dasarnya adalah high semua, ya. Oke, karena di sini ada kata s. Nah, kita bisa tahu, ya, bahwa formula, ya, untuk degree of comparison yang mengandung kata s itu biasanya itu merujuk ke degree of comparison kalimat positif. Artinya sama-sama. Artinya di sini maksudnya adalah sama-sama tinggi. Nah, Martian
volcano ini dia sama tingginya ya, kira-kira sama tingginya dengan Everest. Kira-kira seperti itu. Nah, manakah jawaban yang paling tepat? Apakah high atau highest ya? Is highest ya. Oke, kemudian apakah higher than atau the highest? Oke, kalau kita melihat di sini yang diperbandingkan hanya dua benda ya, atau dua things ya. Oleh karena itu kata the ya ini kita eliminasi. Karena apa? Karena ini bukan membandingkan lebih dari dua ya. Kalau lebih dari dua, misalnya 3, nah itu bisa kita menggunakan the, karena kan paling gitu. Manakah yang paling tepatnya? Berarti paling kan hanya ada satu ya. Oke. Nah, karena di sini kita lihat polanya ya. Pola untuk kalimat positif itu adalah is a, is as, kemudian adjektifnya apa, kemudian s lagi. Nah, di sini kan sudah ada is. Nah, di sini sudah ada s juga. Nah, is, as, kemudian diikuti oleh adjektif, kemudian s lagi ya. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat untuk nomor 13 adalah B, high s. Nah, ini is-nya nggak usah. Ini kelebihan ya. Oke. Martian volcano Olympus Mons is as high as Mount Everest ya. Artinya tingginya kurang lebih sama gitu ya. Oke. Kalau high itu untuk positif ya, kalimat positif. Kalau untuk kalimat komparatif, high jadinya higher ya, higher than nih. Kalau untuk kalimat superlatif, high jadinya the highest ya. Oke. High itu tinggi ya. Nah, tapi high itu cenderung untuk benda-benda mati ya. Nah, kalau untuk menunjukkan tinggi, misalnya tall ya, kita pakainya tall. High sama tall, meskipun artinya sama-sama tinggi, tapi penggunaannya berbeda. Oke. Lanjut nomor 14 ya. The flight instructor blah 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 at the air base say that orders not to fight had been given. Oke. Kalau di sini kita tahu bahwa kalimatnya sudah tepat ya. Nih, say that sudah ada verbnya ya, kemudian juga sudah ada subjeknya. Nah, ini ada kalimat pelengkapnya. Nah, manakah yang betul di sini? Oke. Nah, dari jawaban A, B, C, D ya, jawaban yang paling tepat itu adalah A ya. Kenapa? Karena A ini merupakan kependekan dari when he was interviewed ya, saat dia diwawancara. Oke. Interview itu termasuk salah satu kata kerja ya, verb when interviewed. Nah, ini kependekan dari when he was interviewed. The flight instructor ya, saat dia di wawancara ya di airbase ya, mengatakan bahwa orders not to fight had been given. Perintah untuk tidak berperang atau bertempur sudah diberikan. Seperti itu ya. Oke. Kenapa bukan B, when he interviewed? No, karena maknanya sudah berbeda ya. When he was interviewed ya, when he interviewed ya, itu juga berbeda artinya. Kemudian when his interview itu beda lagi. His interview menunjukkan kepemilikan ya, atau possessive ya. Oke. Kemudian when interviewing, saat mewawancara, itu juga bukan ya. Oke. Itulah jawaban untuk nomor 13 dan 14. Oke, kita lanjut ya untuk nomor 16 sampai 18. Oke, kita jeda sebentar dulu ya.
Ya, kita lanjut ya untuk nomor 16 sampai 18. Nah, di sini kita harus sama ya perintahnya. Kita harus menebak manakah di antara kata-kata berikut ini yang salah ya. Bisa jadi subjeknya atau verb or adverb ya dan sebagainya. Oke, kalau dari nomor 16 ya, light can travels from the sun to the earth in 8 minutes. In 8 minutes and 20 seconds. Oke, kalau kita lihat dari pola kalimat ini, kira-kira mana yang salah ya? Ada yang tahu? Light can travels from the sun to the earth in 8 minutes and 20 seconds. Nah, kira-kira yang salah yang A, B, C, or D? C. C. Why? Harusnya 8 minutes pakainya at sih. Harusnya at. Yeah. Oke, kalau menurut Angeli harusnya at ya. Oke, kita tampung dulu. Thank you, Angeli. Oke. Any other opinions? Kira-kira dari A, B, C, D yang salah mana ya? Kalau menurut Angeli salahnya C. Seharusnya ini at. Karena menunjukkan waktu 8 minutes and 20 seconds. Ya, itu menurut Angeli. Oke, ada pendapat lain? Putri? Gimana Putri? Oke. Yes, Miss. Ya, Putri. Kalau menurut Putri nomor 16 yang mana nih jawabannya? Light can travels from the sun to the earth in 8 minutes and 20 seconds. Travel mungkin, Miss. Travel. Harusnya Travel aja nggak pakai S. oh, travel aja nggak pakai S. Oke. Menurut Putri karena apa itu? Kenapa harus travel? Kenapa tidak menggunakan S? Subjek tunggal mungkin. Subjek tunggal. Oke, ya kita tampung dulu ya jawabannya Putri ya. Putri menjawab nomor 16, yang salah adalah B. This should be travel. While Angeli said that one that is wrong is C. This should be at. Oke, kita tampung dulu ya. Thank you so much Putri and Angeli. Oke, kita lanjut dulu nomor 17. Every human typically have 23 pairs of chromosomes in most cells. Nah, kalau nomor 17 yang salah yang mana ya? Apakah typically or have atau most or cells? Nah, ini cells ya. Ini CELLS. Oke. Ada yang tahu? Yang B, Miss. Yang B. Yang ini ya Linda ya? Iya, Miss. Ya. Have. Nah, seharusnya has. Oke, why Linda? Soalnya itu kan butuh verb yang singular juga. Oh ya, karena ini ya yang kata every human ini ya. Oke. Iya, Miss. Oke, sip. Thank you Linda. Oke. Nah, kalau menurut Linda nomor 17 jawabannya B ya. Harusnya has. Oke. Nah, kita lanjut ya nomor 18. Nah, nomor 18, most sedimentary rocks start forming when grains of clay, silt, or sandy settle in river valleys or on the bottoms of lakes and oceans. Nah, kalau dari nomor 18,
Apakah most yang salah, atau start forming, atau Yang Sandy? salah Sandy. Yang salah Sandy ya, Semberiza. Iya. Nah Sandy-nya this should be apa ini? Harusnya Sen. Sand tanpa y ya. Oke, pasir ya, karena sandy artinya berpasir, kalau sand artinya pasir ya. Oke, ya itu menurut Semberiza. Number 18 ya, one that is wrong is C ya, this should be sand. Oke, thank you Semberiza. Kita bahas ya untuk nomor 16 sampai 18. Nah, inilah jawabannya. Saya besarkan ya, kayaknya kecil deh. Nih nomor 16 ya. Lihat ya. Oke. Light can travels from the sun to the earth in 8 minutes and 20 seconds. Ya, cahaya ya bisa travel ya, melewati lewat dari matahari ke bumi dalam waktu 8 menit 20 detik. Oke, kita analisis ya. Light ya. Nah, light can ya, can dapat travels ya, melewati atau melintasi. Oke. Nah, kita tahu bahwa can ya itu merupakan salah satu model. Ya, model itu harus diikuti oleh verb infinitive ya. Oke, verb infinitive itu apa? Verb infinitive adalah verb bentuk asli. Tidak boleh ada tambahan s or es ya. Oke, sehingga ya can di sini in this context ya, dalam konteks ini ya, seharusnya adalah travel ya. Tidak perlu ada tambahan s karena alasannya ya, di sini ada kata can. Can itu salah satu model, harus diikuti oleh verb infinitive. Oke, can sendiri itu bisa digunakan untuk subjek singular atau plural, itu juga bisa. Selain can apalagi? Termasuk would ya, could. Nah, itu juga harus diikuti oleh verb infinitive. Oke. Nah, kenapa sih bukan? Karena di sini ya, in 8 minutes dalam waktu ya 8 menit 20 detik. Nah, kali ini seconds ya, karena 20 berarti lebih dari 1 ya, sehingga seconds harus pakai s. Oke. Lanjut untuk nomor 17 ya. Every human typically have 23 pairs of chromosomes in most cells. Ya. Nah, di sini yang perlu di highlight ya adalah every human. Nah, ini bisa tahu setiap manusia. Nah, ini merujuknya ke singular atau subjek tunggal ya. Oke. Untuk subjek tunggal, nah, kita tahu bahwa di sini jenis kalimatnya ya, ini adalah jenis kalimat untuk general truth atau kebenaran umum. Nah, ini kan fakta ya, manusia kan punya 23 kromosom. Nah, 23 pasang maksudnya. Nah, ini kan suatu fakta. Nah, kalau masih ingat ya teman-teman, untuk menunjukkan fakta atau general truth kita harus menggunakan tenses simple present tense ya. Oke. Karena di sini every human. Nah, maka dari itu yang salah adalah B, seharusnya has ya, karena ini singular noun. Gitu ya. Ya, untuk typically tidak ada masalah ya. Ya, secara umum ya. Oke. Kemudian most cells ini juga tidak ada yang salah ya, dalam kebanyakan sel. Oke, gitu. Itu untuk nomor 17. Jadi kalau ada kata every, ini harus diikuti oleh bentuk tunggal ya. Oke, human, every man, kemudian every student, gitu ya. Oke. Next, number 18, nomor 18. Most sedimentary rocks start forming
when grains of clay, silt, or sandy settle in river valleys or on the bottoms of lakes and oceans. Nah, most sedimentary rocks ya start forming. Nah, ini most tidak ada masalah ya. Oke. Kebanyakan ya atau most sedimentary rocks start forming. Nah, lalu kita tahu bahwa start itu termasuk salah satu verb gerund ya. Verb gerund ya, itu harus diikuti oleh verb ing ya, sehingga setelah kata start ini ya harus diikuti oleh verb ing. Nah, ini betul ya, start forming ya. Oke, karena ini sudah verb ing berarti tidak ada masalah, sehingga B betul. Nah, teman-teman perlu ingat beberapa verb gerund ya, seperti start, like, love ya, dan sebagainya. Nah, itu harus diikuti oleh verb ing ya. Oke, lanjut. When grains of clay ya, clay itu kayak lempung gitu ya, silt or sandy. Nah, sini kita harus tahu bahwa setelah kata of di sini kan clay, silt itu bentuknya adalah noun ya. Oke, sehingga ini kan clay, silt, or sandy kan satu kesatuan, artinya ada barang 1, 2, 3 or berarti kan jadi satu nih, satu kesatuan. Nah, ini bentuknya harus sama ya. Clay, silt, or sandy. Oke. Nah, karena sandy ini kan adjektif nih. Nah, ini salah ya. Nah, kalau ada kata y itu adalah adjektif ya, sehingga betul bahwa yang salah di kalimat ini adalah C, sandy. Seharusnya sand. Nah, ini ya, clay, silt, or sand. Oke. Or on the bottoms, ini betul ya, ini tidak ada masalah. Oke, gitu ya. Ingat-ingat kalau ada soal ya dimana itu merupakan satu kesatuan ditujukan oleh kata or ya atau and, kalau kalian menemukan kata tersebut ini bentuknya harus sama. Kalau yang tidak digarisbawahi ini bentuknya noun, berarti di sini juga harus noun. Kalau di sini misalnya ya diikuti oleh adjektif, juga harus adjektif gitu ya. So number 18 jawabannya adalah C. Oke. Nah, untuk nomor 19 sama 20 ya, kita lanjut. The total thickness of the ventricular walls of the heart ya are about 3 times that of the atria. Ya, ketebalan ventricular walls atau dinding jantung ya. Oke. Nah, di sini kita harus analisis mana yang salah antara A, B, C, or D. Oke. Yang apa? Yang B, Miss. B, ini ya. Seharusnya yang R. Seharusnya is, ya nggak sih, Miss? Is. Oke, kalau menurut Semberiza karena apa itu harus is? Karena Because singular. Which one is singular? Yang mana yang menunjukkan kalau itu singular? Apakah heart atau yang ventricular? Yang ini, thickness ini. Iya. Oke, ya kita simpan dulu ya. Kalau menurut Semberiza jawabannya adalah B. Ya, this should be S because of the subject. The subject in the sentence is a thickness. Ya, itu menurut Semberiza. Oke, thank you ya Semberiza. Oke. Next ya, nomor 20. The type of jazz known as swing
was introduced by Duke Ellington when he wrote and records it don't mean nothing if it ain't got that swing. Nah, kalau dari kalimat ini kira-kira mana yang salah ya? Nah, ingat-ingat tadi ya, kalau ada satu kata kesatuan yang dipisahkan oleh kata or atau and ya, itu bentuknya harus sama. Kalau noun, noun semua. Kalau adjektif, adjektif semua. Kalau tensesnya simple past tense juga past tense semua. Gitu ya. Kalau simple present tense juga simple present tense semuanya. Gitu. Nah, kalau berdasarkan clue itu ya, kira-kira nomor 20 yang salah yang mana ya? Yang D. Yang D. Seharusnya recorded. Ya, oke. Itu menurut Angeli yang salah adalah D. They should be recorded. Oke. Ya, kita bahas ya. Oke, thank you so much Angeli. Kita bahas untuk nomor 19 sama 20. Oke, ternyata jawabannya betul ya. Are sama records. Oke. Nah, kita analisis di sini. The total thickness of the ventricular walls of the heart are about 3 times that of the atria. Oke, di sini kita tahu bahwa yang dimaksud dengan subjek itu adalah yang ini. Nah, subjek itu yang ini. Nah, this one is subject ya. Subjek utamanya ini, the total thickness, ketebalan total ya, of the ventricular walls. Nah, walls ini nggak masalah ya. Kenapa? Di sini betul ya. Ini kita perlu tahu ventricular. Kalau ada kata lar-lar di sini, ini adalah adjektif. Adjektif itu ya harus diikuti oleh noun. Nah, dalam kalimat ini setelah ventricular diikuti oleh walls ya. Ventricular walls ya of the heart are about 3 times that of the atria. Nah, karena subjeknya di sini thickness atau ketebalan dan di sini adalah subjek tunggal, maka dari itu to be-nya juga harus sama mengikuti. Kalau tunggal, to be-nya harus untuk tunggal juga. Sehingga are di sini seharusnya adalah is. Oke, betul ya. Lalu gimana? Lalu bagaimana untuk yang nomor 20? Nah, kita tahu di sini the type of jazz known as swing. Nah, known di sini tidak masalah ya. Was introduced. Nah, di sini was introduced ya, diperkenalkan oleh Duke Ellington when he wrote and records ya. Oke, kita tahu bahwa kalau ada satu kesatuan kata ya yang dipisahkan oleh or atau and, itu bentuknya harus sama. Nah, he di sini betul ya, karena Duke Ellington ya, secara nama kita bisa tahu bahwa itu adalah nama laki-laki ya, sehingga betul ya, itu juga tunggal kan, satu orang saja. Oke. He wrote. Nah, wrote ini kan verb kedua past tense ya. Nah, karena di sini tidak digaris bawahi, artinya ini baik-baik saja ya. Nah, bentuknya ini betul. And then ya, one that wrong is after and. Nah, setelah and di sini records. Nah, records ini kan bentuknya kan simple present ya, karena ada tambahan s. Padahal, nah di sini kita tahu ini bentuknya adalah simple past tense. Oleh karena itu, records should be recorded. Betul ya? He wrote and recorded. Nah, ini adalah simple past tense. Oke, betul ya. Nah, itulah untuk nomor 19 dan 20. Oke. Nah, teman-teman kalau mau menghafalkan, this is one tips for you. If you want to memorize verbs ya, either irregular or irregular verbs ya, kalian bisa mulai menghafalkan irregular verbs. Karena apa? Karena irregular itu kan bentuknya tidak sama ya. Nah, oleh karena itu selain di irregular pasti verb 2-3 nya hanya ada tambahan ed gitu ya.
Kayak record, recorded. Nah, kalau write, wrote, written. Seperti itu. Oke. Untuk soal reading, nah ini kita sudah bahas di sebelumnya ya. Contoh untuk reading. Nah, ini juga sudah. Nah, tipsnya kalau untuk reading masih sama ya. Semoga masih ingat ya. Nah, tipsnya untuk reading yang pertama ya, we should read the question first. Kita harus membaca soalnya terlebih dahulu. And second, look for the keyword. Cari keywordnya. And number 3 ya, tips ketiga adalah refer to the text. Nah, setelah pertama kita baca soalnya, kemudian cari keywordnya, lalu kita refer to the text. Kita cari di sini manakah kata yang mengandung keyword. Nah, sehingga kalian tidak akan terlalu banyak makan waktu ya. Ya. Sehingga untuk soal 50 dengan waktu 55 menit itu bisa dijangkau gitu ya. Ini juga sudah ya. Nah, ini yang terakhir. Ini ada soal reading. Nah, soalnya adalah tentang sinonim. Perlu kalian ingat bahwa untuk sinonim, ya soal sinonim, tidak cukup kalian hanya tahu sinonimnya, tetapi kalau kalian ganti kata tersebut di satu kalimat, ya kalian analisis apakah bisa menggantikan atau tidak. Nah, kalau bisa menggantikan berarti kata tersebut tepat, gitu ya. Oke, contohnya di sini. The word foremost, ya, in line 1 yang ini ya. John James Audubon, 19th century artist and naturalist, is known as one of the foremost di line pertama ini, authorities on North American birds. Nah, kira-kira foremost di sini artinya apa? Foremost itu kan kayak terkemuka gitu ya. Nah, artinya kayak terkemuka, foremost. Nah, closest in meaning ya. Pertanyaan pertama, the word foremost in line 1 is closest in meaning to. Apakah prior? Nah, prior itu artinya sama dengan before, sebelum, prior. Oke. Prior, before, previous ya, artinya sama-sama sebelumnya. Oke. Kalau first itu kan pertama, initial, introductory. Nah, ini tidak tepat ya yang first ya. Kalau leading, nah leading sama ya, artinya terkemuka ya, terdepan gitu ya, leading. Largest, ya largest ini kan sama dengan huge, ya great ya, sehingga kurang tepat untuk menggantikan foremost. Nah, kalau menurut kita jawabannya paling tepat adalah leading. Coba kita ganti. Nah, kita masukkan di sini apakah leading bisa menggantikan. Okay. Blah 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 is known as one of the leading authorities. Ya. Nah, ini kalau secara makna kan sama. Nah, kalau masuk ya, berarti bisa menggantikan. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk nomor 2 adalah B, leading. Oke, ini kita belajar untuk memperkaya kosakata aja ya. Oke, lanjut untuk nomor 4. The word mode ya in line 7 could best be replaced by line 7, ini 5, 6, 7. Oke. Nah, his general mode of operating a business was to leave it. Nah, kita tahu di sini mode. Nah, kebanyakan kalau kita dengar kata mode itu kan pasti berhubungan dengan style, fashion, ya, trend, seperti itu ya. Nah, kalau secara langsung kita menjawab di sini, pasti kita akan jawab yang B, ya, karena kan lebih mendekati arti kata mode, trend, gitu ya, sama. Nah, tetapi jangan salah. Kalau kita masukkan verb di sini, ini tidak bisa menggantikan kata mode, ya, trend. His general mode of operating a business. Nah, keywordnya ada di kata operating a business, ya. Berarti itu suatu cara, ya, mode. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa
sinonim yang paling tepat untuk bisa menggantikan kata mode di sini adalah method ya. Oke, karena ini yang be dan di itu artinya sama ya. Karena ini dan ini tidak bisa menggantikan kata mode. Karena mode di sini berhubungan dengan mengoperasikan ya, atau berhubungan dengan cara, metode. Nah, karena itu nomor 4 jawaban yang paling tepat adalah method. Oke, kalau kalian cari-cari sinonim dari mode itu salah satunya menyebutkan method ya. Oke, itu caranya, tipsnya untuk yang sinonim ya. Jadi jangan langsung menjawab, tapi coba kalau kalian ganti kata tersebut di kalimat yang dimaksud itu apakah bisa menggantikan ya. Menggantikan di sini artinya maknanya masih sama atau tidak gitu ya. Lanjut nomor 6, the word pursue in line 11 ya, line 11 yang ini. It was at time that Audubon began to seriously pursue the dream ya, pursue the dream kayak mengejar mimpi gitu ya. Nah, kira-kira mana nih kalimat kata yang paling tepat untuk menggantikan kata pursue? Apakah imagine? Imagine membayangkan ya. Nah, imagine membayangkan, conceptualize, visualize, ini sama. Think up, daydream ya, membayangkan, daydream, melamun ya. Oke. Nah, yang A ini kurang tepat ya. Imagine kurang tepat. Kalau share, membagikan, ini juga kurang tepat nih. Membagi ya, ya bisa artinya divide, split, membagikan ya. Divide ini lebih ke membagi ya. Nah, kalau share di sini lebih ke transfer ya, transfer, share gitu. Nah, kalau follow, apakah follow bisa menggantikan pursue? Nah, follow itu artinya mengikuti ya, mengejar. Nah, berarti kan sama ini maknanya. Oke, kita simpan dulu. Kalau deny bagaimana? Nah, deny ini kan artinya menolak atau reject. Nah, ini justru sama sekali tidak bisa menggantikan, malah justru artinya berlainan ya. Oke, kalau kita sudah yakin bahwa jawabannya yang follow, dan kita masukkan di sini, apakah follow bisa menggantikan pursue? Nah, it was a time that Audubon began to seriously follow the dream of publishing a collection. Nah, pursue the dream sama follow the dream kan maknanya masih sama. Nah, oleh karena itu jawaban yang paling tepat untuk nomor 6 adalah C, follow. Oke, begitu ya. Iya, sudah habis ya untuk pembahasan structure and reading. Cukup cukup sampai di sini ya pembahasan untuk structure and reading. Semoga apa yang saya sampaikan, what I delivered today is fruitful ya, bermanfaat, bisa diambil hikmahnya bisa diambil pelajarannya ya untuk hari ini ya. So guys, this is the end of our meeting today, and because this is our last meeting, I myself apologize for every mistakes I might have done yeah while we are having meeting in this 7 weeks ya. Saya minta maaf kalau selama saya memberikan ilmu atau ketika saya mengajar ada tutur kata yang kurang berkenan atau tindakan yang tidak enak di hati, that inconvenient for you, I apologize. Oke. Nah guys, untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Nah, untuk teman-teman yang tidak bisa hadir di meeting ini bisa nanti cek di channel YouTube saya ya. Oke, yang belum subscribe bisa subscribe ya. Nah, nanti kalian bisa cek, bisa lihat materi yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Oke, cukup sampai di sini. But before we leave this
this meeting. Is there anyone would like to say something or to ask something? Ada yang mau menyampaikan sesuatu atau bertanya tentang apa sesuatu? Atau sudah cukup? Tepat 1 jam ini ya tadi ya. Oke, sudah cukup semuanya? Cukup, Miss. Oke, kalau sudah cukup, kita akhiri sampai di sini. Tapi sebelumnya, I want to take some pictures of you, please. Turn on your camera. Habis ini langsung ya cari menu buka. Nah, siap-siap. Iya. Nah, ini terakhir kita meeting. Setelah itu nanti tinggal menunggu jadwal UAS ya dari jurusan. Saya simpan di mana ya? Wait. Kalau magang tuh dari pagi ya? Iya, Miss. Iya, Miss, dari jam 7 sampai sore. Dari jam 7 sampai jam? Tergantung rumah sakit, Mbak. Oh, di rumah sakit ya magangnya ya. Oke, semoga sehat-sehat semuanya. Oke, saya ambil hikmahnya. Saya ambil fotonya ya. Oh wait, saya siap-siap dulu. Kayaknya nggak mau main putaran ya. Oh, amin, good ya. Selalu menggunakan masker. Ya. So, ada Peti, ada Agus Setiawan. Ya, saya ambil ya. Let's do the countdown, guys. 3, 2, 1. Oke. Ya. Ini gimana ya? Ya, sudah saya ambil fotonya. Hari ini ada 25 orang ya. Ada 25 orang yang join. Okay, no problem. So guys, thank you so much for coming in this last meeting. Hope you guys have a favor Ramadan this year. Yeah. And good luck for your every step. Yeah. Semoga semuanya lancar-lancar, sehat-sehat, dan semoga hasilnya semuanya memuaskan. Oke, amin ya rabbal alamin. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. See you guys next time. Ya, kalau kita ketemu lagi di semester-semester depan. Oke, thank you so much ya. Goodbye. Bye. Thank you, Miss. Ya, you're welcome. Miss. Oke. Miss. Iya, sama-sama. Oke, saya Liv ya. Oke. Miss. Ya, selamat mempersiapkan buka puasa. Halo.